Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 714. Dev berhenti, dan api teratai di bawah kakinya pun menghilang. Ia pertama-tama melirik pemandangan sekitar. Melihat Sarah, terluka parah dan terbaring di tanah, napasnya tersengal-sengal. Turner Lie dan yang lainnya, wajah mereka pucat pasi dan dipenuhi keputusasaan. Dan pendekar pedang berjubah merah yang, meskipun auranya mengesankan, kini menatapnya dengan curiga. Ia langsung mengerti. Sepertinya ini adalah Guru Sarah, Master Pedang Api Surgawi. Selain itu, tampaknya telah terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Senior Chen, Senior. Sarah, Turner Lie, dan yang lainnya yang mengenali Dev berteriak kegirangan, seolah melihat cahaya dalam kegelapan tak berujung. Dev mengangguk pelan kepada Turner Lie dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka tenang. Ia pertama-tama pergi ke sisi Sarah, berlutut, dan memeriksa luka-lukanya. Serangan Yaserling jelas tidak sepenuhnya kuat, tetapi niat pedang yang kuat yang terkandung di dalamnya telah menembus meridian Sarah, menyebabkan luka dalam yang cukup parah. Dev sedikit mengernyit, menyalurkan secerca energi abadi kacau yang murni dan lembut untuk melindungi meridian jantungnya dan menstabilkan lukanya untuk sementara. Senior. Sarah melihat Dev, air mata kembali menggenang di matanya, campuran antara kesedihan dan rasa bersalah. Maaf, aku tidak bisa. Tidak masalah, jangan bicara, fokus saja pada napasmu. Dev menghiburnya, membantunya ke batu yang agak jauh untuk bersandar. Setelah melakukan ini, Dev perlahan berdiri, tatapannya dengan tenang bertemu dengan Yaserling, Master Pedang Api Surgawi, yang telah menatapnya dengan saksama. Keterkejutan di mata Yaserling perlahan berubah menjadi tatapan teliti dan keraguan yang mendalam. Dia mengamati Dev dari atas ke bawah. Pemuda berjubah biru ini, yang kultivasinya hanya berada di peringkat ke-7 alam dewa surgawi, memberinya perasaan yang sangat aneh. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, sikapnya setenang gunung. Menghadapi tekanan seorang master alam dewa abadi surgawi, Dev sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, dan bahkan menguasai langkah pengendalian api. Bocah, siapa kau? Yaserling berbicara dengan suara berat, nadanya seperti benturan logam. Kenapa kau tahu langkah pengendalian api? Teknik itu adalah rahasia yang disimpan oleh Raja Bintang Roh Api. Di seluruh dunia, hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Dari mana kau mencurinya? Menanggapi pertanyaan Yaserling, Dev tidak langsung menjawab. Ia melirik Sarah yang terluka terlebih dahulu, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Yaserling. Nadanya tenang namun bernada dingin. Kau adalah Master Pedang Api Surgawi? Guru Sarah, memang benar. Yaserling berkata dengan arogan, matanya berkilat, jawab pertanyaanku. Dev membalas, mengapa aku harus menjawabmu? Kau, sebagai master, yang tanpa bertanya, telah melukai muridmu sendiri. Apa alasannya? Dia membawa orang ke sini untuk menyelamatkan orang yang dalam bahaya. Kesalahan apa yang telah dia lakukan? Sial, bocah kurang ajar. Wajah Yaserling menjadi muram. Bagaimana aku mendisiplinkan muridku bukanlah urusanmu, bocah semprol. Alam rahasia Lihuo adalah tempat pengasinganku. Aturannya adalah tidak ada orang luar yang boleh menginjakan kaki di sini. Dia membawa orang ke sini tanpa izin, sehingga melanggar aturan. Dia pantas dihukum. Aku tidak menghapus kultivasinya karena mempertimbangkan hubungan guru murid kami, itu sudah bagus. Sekarang jawab aku segera. Dari mana kau mendapatkan langkah pengendalian apimu? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menangkapmu, mencari jiwamu, dan memurnikan jiwamu untuk mendapatkan jawaban. Menghadapi ancaman Yaserling, ekspresi Dev tetap tidak berubah. Sebaliknya, senyum mengejek tersungging di sudut bibirnya. Hehehe, tempat kultivasimu yang terpencil? Kau yang menetapkan aturan? Alam rahasia Lihuo ini, apakah itu benar-benar wilayahmu? Dia berhenti, tatapannya seolah menembus dinding batu yang terbakar untuk melihat esensi dari kedalaman alam rahasia itu, dan perlahan mengucapkan sebuah nama. Aku merasa, alam rahasia itu lebih seperti sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua itu, Raja Iblis Api berkobar. Apa? Mendengar kata-kata Dev, Yaserling tercengang, auranya berfluktuasi hebat dan tak terkendali. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang bahkan lebih terkejut daripada saat pertama kali melihat langkah pengendali api, bahkan sedikit ngeri dan tak percaya. Ia menatap Dev tajam,
Suaranya bergetar karena terkejut dan ragu. Kau? Bagaimana kau tahu tentang Raja Iblis Api Berkobar? Siapa sebenarnya kau? Melihat reaksi Yaserling, Dev semakin yakin dengan tebakannya. Saat pertama kali mendengar Yusman menyebut alam rahasia Li Huo, nama itu terdengar familiar, seolah-olah berkaitan dengan Raja Iblis Api Berkobar itu. Sekarang, mengingat reaksi Yaserling, rasanya hampir pasti. Dev tetap tenang, menatap tatapan bingung Yaserling, dan berkata dengan tenang, "Siapa aku? Karena kau mengenali langkah pengendalian api dan tahu tentang Raja Iblis Api Berkobar, memberitahumu tidak akan ada salahnya. Raja Iblis Api Berkobar adalah teman lamaku, dan aku memiliki ikatan pribadi yang erat dengannya. Karena alam rahasia ini ditinggalkan olehnya, apa salahnya aku, sebagai teman, menampung beberapa orang untuk berlindung sementara? Apa, teman?" Yaserling awalnya terkejut, lalu keterkejutannya berubah menjadi kecurigaan dan ejekan yang mendalam, seolah-olah ia telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Hahaha. Dasar bocah nakal, omong kosong. Raja Iblis Api Berkobar telah hidup selama puluhan ribu tahun. Kau, seorang junior alam dewa surgawi dengan usia tulang tak lebih dari 100 tahun, berani mengaku sebagai temannya? Benar-benar tak masuk akal. Tawanya tiba-tiba berhenti, tatapannya setajam pedang, seolah mencoba menembus Dev. Baiklah, meskipun kau mendapatkan sebagian warisan Raja Iblis secara kebetulan dan tahu namanya. Lalu bagaimana kau menjelaskan langkah pengendalian api? Itu adalah keahlian unik dari Raja Bintang Roh Api. Raja Bintang Roh Api dan Raja Iblis Api Berkobar, yang satu saleh dan yang satu iblis, meskipun keduanya berelemen api, adalah musuh bebuyutan, telah saling bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hubungan mereka seperti api dan air. Jika kau mengaku sebagai teman Raja Iblis Api Berkobar, lalu bagaimana kau tahu keahlian unik Raja Bintang Roh Api? Apakah kau sekaligus teman dari dua makhluk yang tak dapat didamaikan itu? Bocah omong kosong, itu omong kosong belaka, omong kosong belaka. Semakin banyak Yaserling berbicara, semakin yakin Dev akan kebohongannya. Keraguan awalnya mereda, tetapi amarahnya kembali berkobar. Bocah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Segera akui, dari mana kau mencuri langkah pengendali apimu? Lagi pula, bagaimana kau tahu nama Raja Iblis Api Berkobar? Jika ada sedikit saja kebohongan, aku akan memusnahkanmu hingga kau tidak bisa bereinkarnasi. Sebelum ia selesai berbicara, niat pedang yang mengerikan meletus dari tubuh Yaserling. Aura pedang merah menyala melesat ke langit, menerangi separuh ngarai dengan cahaya merah menyala. Panas yang menyengat menyebabkan udara berderak dan meletus, bahkan tanah pun mulai mencair. Pedang kuno di punggungnya otomatis terhunus setengah inci dari sarungnya dengan bunyi dentang, memperlihatkan bagian bilahnya yang semerah darah, seolah-olah magma mengalir di dalamnya, memancarkan ketajaman dan panas yang membuat bulu kuduk meremang. Tekanan seorang master alam dewa abadi surgawi dilepaskan tanpa syarat, seperti kekuatan surga yang turun. Turner Lie dan yang lainnya mengerang dan mundur serempak, wajah mereka pucat pasi. Para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan batuk darah dan pingsan, tak mampu menahan tekanan tersebut. Bahkan Sarah yang terluka parah pun merasa kesulitan bernapas, matanya dipenuhi kekhawatiran. Namun, Dev, yang berada di tengah tekanan ini, tetap tenang, bahkan ujung jubahnya pun tak berkibar. Ia seolah berada di dimensi lain, niat pedang yang membara dan tekanan yang mengerikan, yang mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan, bahkan tak mampu mendekatinya dalam jarak 1 meter. Kau benar, Raja Iblis Api dan Raja Bintang Roh Api tidak akur. Dev mengangguk, seolah menyatakan fakta sederhana. Namun, itu urusan mereka berdua. Perkenalanku dengan mereka hanya karena pertemuan tak sengaja. Raja Iblis Api mengundangku minum dan kami membahas Dao. Raja Bintang Roh Api menyukaiku dan mengajariku beberapa jurus pengendalian api untuk bersenang-senang. Apa salahnya? Apa? Bersenang-senang? Yaserling tertawa marah. Hahaha, bocah tengil, baiklah. Baiklah, bersenang-senang. Sepertinya kau tak akan mengatakan yang sebenarnya kecuali aku memberimu pelajaran. Dia benar-benar kehilangan kesabaran dan berhenti memikirkan kontradiksi dalam kata-kata Dev. Karena tidak bisa mendapatkan jawaban darinya, dia akan mengalahkannya terlebih dahulu. Terlepas dari latar belakang anak ini, diam-diam mempelajari langkah pengendalian api, mengetahui tentang Raja Iblis Api Berkobar, dan melontarkan omong kosong di sini. Dia sudah melakukan pelanggaran berat. Api merah tua, tarik.
Yaserling berteriak dingin, dan pedang kuno di punggungnya terhunus sepenuhnya. Pedang itu, yang seluruhnya berwarna merah tua, langsung menyebabkan suhu di dalam ngarai melonjak kembali saat kemunculannya. Udara di sekitar pedang terdistorsi dan hangus, mengeluarkan desisan yang menusuk. Pedang panjang itu berubah menjadi garis merah tua, membawa kekuatan untuk menghanguskan langit dan mendidihkan lautan. Pedang itu tidak langsung menyerang Dev, melainkan menebas udara. Domain pedang surga yang membara, bangkit, gemuruh. Merangkul Yaserling, ruang dalam radius 100 kaki langsung dipenuhi dengan api merah tua yang tak berujung. Itu bukan api biasa, melainkan ki pedang api surgawi yang disempurnakan hingga bentuk tertingginya dan mengandung intisari ilmu pedang Yaserling seumur hidup. Api terkadang berbentuk pedang, terkadang seperti teratai, terkadang seperti awan yang mengalir, menari-nari dan melesat di dalamnya. Masing-masing gumpalan cukup untuk dengan mudah membakar tubuh dan jiwa seorang dewa abadi surgawi tahap awal. Di dalam domain pedang, ruang tertutup rapat, panas yang hebat mendistorsi persepsi, dan niat pedang yang tajam ada di mana-mana, dengan panik meremas dan menghanguskan segala sesuatu di dalamnya. Itu adalah teknik khas master pedang api surgawi, andalan terbesarnya untuk mendominasi surga ke-10, Senior Chen. Turner Lie, Sarah, dan yang lainnya berseru ngeri saat melihat ini. Di bawah domain pedang yang begitu mengerikan, mereka hampir tidak bisa melindungi diri sendiri, apalagi membantu. Dihadapkan dengan domain pedang api surgawi ini, yang cukup kuat untuk membunuh bahkan seorang dewa abadi surgawi tingkat 7 biasa, Dev hanya mendesah pelan. Sepertinya penalaran tidak akan berhasil. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang panjang yang tampak kuno di belakangnya. Wus! Teriakan pedang yang jernih dan bergema, seperti auman naga yang menggema di langit, atau seberkas pancaran pertama Dao di awal penciptaan, tiba-tiba bergema. Seruan pedang ini tidak terlalu agung, namun anehnya menembus kobaran api dan desisan niat pedang dari domain pedang api surgawi, jelas mencapai telinga semua orang, bahkan menyebabkan kobaran api berhenti sejenak. Dev menghunus pedangnya. Pedang pembunuh naga terhunus. Tidak ada fenomena yang mengguncang bumi, tidak ada aura yang luar biasa. Bilah pedang pembunuh naga memiliki warna gelap yang kacau, seolah mampu melahap semua cahaya. Tetapi ketika Dev memegang pedang di tangannya dan dengan santai mengayunkannya ke depan, sebuah niat yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar. Rasanya tidak panas, tidak dingin, tidak tajam, juga tidak berat. Warna gelap yang kacau, seolah mampu melahap semua cahaya. Rasanya seperti suatu kondisi pikiran di mana kehancuran dan kelahiran kembali terjalin, seolah melampaui 5 elemen dan melampaui aturan. Rasanya seperti luas dan luasnya kekacauan primordial, pemisahan awal yin dan yang. Di hadapan niat pedang ini, panas dan ketajaman yang membakar dari domain pedang api surgawi, yang mampu membakar segalanya, tanpa agak kecil, agak hanya ada dalam wujud, apa? Ekspresi Yaserling berubah drastis. Ia merasakan niat pedang api surganya yang angkuh, saat bersentuhan dengan niat pedang lawan yang aneh, bagaikan seorang rakyat yang bertemu dengan seorang raja, tanpa sadar merasakan tekanan, bahkan diambang kehancuran. Ini, bagaimana mungkin? Niat pedang api surgawinya adalah niat pedang api tertinggi yang ia pahami setelah ribuan tahun mengamati benih api abadi di inti alam rahasia Lihuo, menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin niat pedang itu diredam oleh niat pedang seorang junior di alam dewa surgawi? Hancurkan. Dev mengucapkan sepatah kata sederhana. Pedang pembunuh naganya, mengikuti lintasan yang tak terlukiskan dalamnya, dengan lembut menusuk ke depan. Tusukan ini, yang tampak lambat, sebenarnya sangat cepat, seolah mengabaikan penghalang ruang dan api. Tusukan ini tidak memiliki aura pedang yang luas, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Namun, kemanapun ujung pedang itu lewat, aura pedang api yang bergejolak dan menderu di dalam domain pedang api surga meleleh dan menghilang tanpa suara, seperti es dan salju di bawah terik matahari. Domain pedang itu sendiri mengeluarkan serangkaian suara retakan, seolah-olah sepotong kaca besar telah disentuh ringan, seketika ditutupi oleh retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Krak! Suara pecah yang jelas menggema di seluruh ngarai. Domain pedang api surgawi milik Yaserling, yang cukup kuat untuk menjebak dan membunuh lawan selevel, hancur seketika di bawah serangan pedang Dev yang tampak biasa saja. Domain itu berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat padam di udara. Puff! Domain pedang itu hancur berkeping-keping.
Ya Serling, pikirannya terluka, mengerang, setetes darah mengucur dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Itu bukan perbedaan kekuatan, tetapi kekalahan telak dalam level ilmu pedang. Niat yang terkandung dalam serangan pedang lawannya jauh melampaui pemahamannya tentang api dan pedang. Itu adalah ranah ilmu pedang berdimensi lebih tinggi yang ia impikan tetapi tak pernah bisa ia capai. Dev menyarungkan pedangnya, pedang pembunuh naga mengarah diagonal ke tanah, cahaya kacau pada bilahnya perlahan meredup. Ia menatap Ya Serling yang berwajah pucat dan bingung, lalu berkata dengan tenang, "Sekarang, bolehkah kami masuk?" Ya Serling menatap tajam Dev, lalu ke pedang pembunuh naga di tangannya, dadanya berdebar kencang. Serangan pedang itu benar-benar telah menjungkir balikan pemahamannya. Pemuda alam dewa surgawi peringkat 7 ini bukanlah orang biasa. Niat pedangnya yang menakutkan, pedang aneh itu, dan Raja Iblis Api berkobar serta Raja Bintang Roh Api yang ia sebutkan, semua ini mengarah pada satu kemungkinan, orang ini mungkin benar-benar memiliki latar belakang yang tak terbayangkan dan peluang yang luar biasa. Haruskah mereka terus bertarung? Ya Serling tidak yakin. Niat pedang lawan terlalu aneh, sepenuhnya melawan dao pedang apinya. Terlebih lagi, ia samar-samar merasakan bahwa serangan pedang lawan sebelumnya tidak dilancarkan dengan kekuatan penuh. Setelah 10 tarikan napas penuh hening, aura dahsyat yang terpancar dari Ya Serling perlahan mereda, dan niat pedang yang telah membakar segalanya surut seperti air pasang. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah menghembuskan semua keterkejutan dan emosi yang terpendam di dadanya. Akhirnya, ia minggir untuk memberi jalan bagi dinding batu yang terbakar. Suaranya kering saat berkata, "Masuklah." Ia tidak bertanya lagi. Beberapa jawaban lebih baik tidak diketahui. Dev diam-diam menghela napas lega setelah mendengar persetujuan Master Pedang Api Surgawi. Jika Master Pedang Api Surgawi menyerang lagi, ia tidak akan mampu menahannya sama sekali. Jika bukan karena warisan Wan Jiansing bintang 10.000 pedang, dan fakta bahwa ia telah menyempurnakan niat pedangnya ke tingkat yang sangat murni menggunakan meteor api di dalam lorong hampa, Dev tidak akan mampu menahan serangan Master Pedang Api Surgawi. Dev tak berani berpikir lebih jauh dan berkata kepada Turner Lie, Dylan, Wanda, dan yang lainnya di belakangnya, "Ayo masuk." Ia berjalan ke dinding batu, mengeluarkan liontin api pemberian Sarah, dan tanpa perlu mengubahnya secara sengaja, ia menuangkan seberkas kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya dengan sebuah pikiran, menyebabkan liontin api menyala kembali. Pada saat yang sama, ia sedikit menggerakkan indera ilahinya, dan segel tangan yang diajarkan Sarah langsung terbentuk dan tercetak di dinding batu. Kali ini, tak ada halangan. Api di dinding batu kristal api merah menyala berkobar hebat, dengan cepat membelah ke kedua sisi, memperlihatkan portal stabil setinggi 3 zhang, menyala dengan api keemasan. Di balik portal itu terdapat tirai cahaya yang terjalin antara cahaya merah dan emas, berkelok-kelok dan bergelombang. Pemandangan spesifiknya tidak jelas, tetapi energi atribut api yang sangat kaya dan murni sudah sangat kuat. Ayo masuk. Dev melangkah masuk ke penghalang cahaya terlebih dahulu. Dylan dan Wanda segera menyusul, membantu Sarah yang terluka parah untuk berdiri. Turner Lie kemudian mengarahkan para murid sekte 10.000 binatang, yang masih terguncang akibat cobaan berat dan merasa seperti sedang bermimpi. Bisa melangkah ke alam rahasia Li Huo yang legendaris satu persatu, emosi mereka rumit dan tak terlukiskan. Ya Serling berdiri diam, memperhatikan kelompok itu perlahan menghilang ke dalam penghalang cahaya, terutama punggung Dev. Matanya berkedip-kedip dengan ketidakpastian, akhirnya berubah menjadi desahan panjang yang rumit. Ngarai api merah tua kembali ke panas dan sunyi yang menyengat seperti biasanya, hanya api di dinding batu yang masih menyala tanpa henti. Cerita dua kakak laki-laki. Saat Dev melangkah ke dalam penghalang cahaya yang dipenuhi api keemasan, energi yang membara, 100 kali lebih pekat dan murni daripada energi dari ngarai api merah tua di luar, membawa aura kuno dan primordial, bagaikan binatang purba yang bangkit, membuka rahangnya yang berapi-api dan langsung menyelimuti serta melahapnya. Wus. Setelah sesaat merasa pusing karena pergeseran spasial, pemandangan di hadapannya tiba-tiba terbuka. Bahkan dengan ketenangan Dev, ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit tergerak oleh apa yang dilihatnya. Ini bukanlah gua kultivator biasa atau alam rahasia kecil. Ini adalah dunia api primordial yang benar-benar lengkap dan megah, terlepas dari surga ke-10. Langit bagaikan kubah api yang menyala abadi dan terus berubah. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang, hanya api ilahi yang tak berujung, tebal, dan cair dengan berbagai warna. Di dekat ufuk timur,
Matahari bersinar dengan rona merah keemasan, memancarkan api kehidupan yang hangat namun mendominasi. Bagian barat bermandikan rona jingga merah matahari terbenam, keheningan yang tentram dan agung, diresapi oleh ketenangan segala sesuatu yang kembali ke senjanya. Langit selatan bergejolak dengan cahaya putih yang menyilaukan dan berkobar, bayangan ilusi dari api matahari sejati, yang memurnikan segala sesuatu. Bagian utara, bagaimanapun, diselimuti api hitam keunguan yang dalam dan misterius, yang tampaknya mampu melahap cahaya, panas, dan bahkan jiwa. Api-api ini tidak diam, mereka mengalir, saling terkait, dan bertabrakan seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Terkadang, mereka berubah menjadi teriakan panjang dan memilukan dari burung phoenix yang membentangkan sayapnya. Di lain waktu, mereka menyatu menjadi naga api yang mengaum dan berputar-putar. Mereka mewarnai seluruh langit dengan keindahan yang cemerlang dan memukau, namun juga bahaya yang mengerikan. Bumi, batuan kristal berwarna merah tua yang ditempa selama jutaan tahun, luar biasa keras, namun dipenuhi jaringan retakan yang rapat dan dalam. Dari kedalaman setiap retakan, semburan api murni, setinggi beberapa meter, bahkan puluhan meter, menyembur dari dalamnya, masing-masing dengan warna yang berbeda. Beberapa magma berwarna biru seperti es namun panasnya tak tertahankan, sementara yang lain berwarna hitam seperti tinta namun memancarkan cahaya yang cemerlang. Pilar-pilar api melesat ke angkasa, menyatu dengan rumbai-rumbai api yang menggantung dari langit membentuk air terjun api yang menghubungkan langit dan bumi, gemuruhnya memekakan telinga. Bersambung ke episode 715. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.